Oh guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, barusan sudah digelar pertandingan timnas muda kita ya, antara Indonesia U20 versus Yordania U20 di Mandiri Challenge Pro Turnamen ya. Di Mandiri Challenge, dimana ini adalah bisa dibilang pemanasan untuk nanti berlaga di Piala Asia Februari mendatang. Ini adalah ajang pemanasan. Dan hasilnya Indonesia kalah dengan skor 0-1 dari Yordania. Dimana sayang sekali sebenarnya Indonesia begitu banyak serangan tapi gagal untuk mencetak gol. Oke. Ini adalah ajang yang bagus ya untuk melihat kelemahan dari tim ini. Karena tim ini itu sempat terpecah ya. Karena setengahnya ada yang main di AFF kemarin, setengahnya ada yang mengikuti TC. Jadi berbeda lah atmosfernya. Dimana kalau yang di atmosfernya ada di AFF ini kan bisa dibilang sudah merasakan level yang lebih tinggi. Sementara untuk yang TC ini belum merasakan level yang lebih tinggi gitu. Dan memang kelihatan di lapangan tadi pemain-pemain yang berlaga di Piala AFF ini secara decision making jauh lebih matang ya, secara decision making gitu. Pengalaman itu memang tidak bisa bohong gitu ya. Nah, kita akan membahas sedikit aja ya dari sisi luar gitu. Karena Coach Indra Safri ini sepertinya merubah cara bermainnya ya. Dimana Coach Indra Safri kan selalu statis, mengandalkan back, mengandalkan sayapnya, ataupun biasanya dia menggunakan satu playmaker. Kali ini dia tidak menggunakan playmaker dan bermain lebih direct. Bermain lebih direct artinya dia memanfaatkan ruang di belakang pertahanan dari Yordania. Dan itu beberapa kali efektif sampai kiper Yordania akhirnya mendapatkan kartu merah. Tapi sayangnya timnas Indonesia ini tidak klinis dalam menyelesaikan peluang. Banyak sekali peluang yang terbuang dan ini kelihatan ya. Kan di tim ini lagi nggak ada Jens Reven dan kelihatan tidak ada Jens Reven di sini. Sangat berpengaruh. Tidak ada Arkan Kakak juga lumayan berpengaruh. Dimana peluang-peluang yang bisa dihasilkan, yang bisa menghasilkan gol oleh dua pemain itu, karena kedua pemain ini sedang tidak ada, ini jadi tidak ada yang bisa mengkonversi peluang-peluang tersebut. Jadi memang bad luck untuk Indonesia. Dan Yordania juga memberikan beberapa pelajaran di mana mereka ketika memegang bola jauh lebih matang, jauh lebih efisien ya dalam memainkan bola, di mana mereka dapat gol awal dengan cepat. Kemudian ketika mereka bermain dengan 10 pemain, mereka nggak panik, mereka bermain lebih kompak, mereka bermain lebih rapat ya dibanding sebelumnya. Dan itu sangat berhasil untuk meredam eksplosifnya pemain-pemain Indonesia. Meredam eksplosifnya pemain-pemain Indonesia. Di pertandingan ini juga sangat kelihatan kalau tim Indonesia ini tidak mempunyai kreator. Ada Welber Jardim yang ditaruh di tengah. Gue selalu bilang ya, gue itu sangat impress dengan Welber Jardim. Tapi kelemahan Welber Jardim itu satu, decision making. Dia memang masih sangat muda. Memang decision making itu bisa diasah lah dengan pengalaman bermain. Dan tadi pun kelihatan secara visi main dia luar biasa. Dia beberapa kali mengirimkan umpan ke belakang pertahanan. Beberapa kali juga dia memberikan umpan yang unacceptable untuk pemain Yordania. Umpan-umpan bisa dibilang umpan-umpan mengagetkan lah. Sering gitu. Tapi yang menjadi masalah dari Welber Jardim adalah decision making. Dimana dia beberapa kali salah mengambil keputusan. Dan gue harap ini bisa dimatangkan lagi ya untuk Welber Jardim. Karena this guy masih 18 tahun bisa dibilang. Anak ini sangat berbakat karena visi mainnya itu sangat kelihatan. Visi mainnya itu di atas pemain-pemain lainnya. Secara teknik bermain juga bisa dibilang juga dia di atas. Tapi kalau lu nggak punya decision making yang bener, lu akan kesulitan untuk bermain as a team. Gitu. Jadi ya gue harap Welber Jardim terus improve ya, supaya bisa menjadi andalan timnas sekarang sampai nanti ke timnas 23 sampai nanti ke timnas senior at the end. Gitu ya. Tidak adanya Kaviatur Rizky, dan juga nggak adanya Vigo Dennis di tim ini kelihatan nggak ada yang bisa memegang bola di tengah. Welber Jardim meskipun ada di tengah tapi dia tipikalnya memang secara atribut dia
bukan kreator ya. Dia akan dimainkan lebih ke jadi dia playing playmaker. Tapi kelihatan beberapa kali dia juga salah mengirimkan bola. Memang secara atribut dia nggak di situ ya. Secara atribut dia nggak di situ. Jadi gue harap Boy Jardim juga bisa beradaptasi dengan posisi barunya. Kan sebelumnya dia main di back kanan, kadang di back tengah, terus kemudian sempat di DM juga, dan sekarang ditaruhnya di playing playmaker. Jadi gue harap Boy Jardim bisa terus improve di posisinya, bisa terus beradaptasi. Dan kalau bicara timnas ini secara keseluruhan, memang komunikasi ini masih menjadi masalah, kelihatan ya, chemistry antar pemain ini masih menjadi masalah, dimana ketika pemain kita memegang bola, ini kelihatan off the ball-nya ini masih agak berantakan, sehingga ketika pemain mendapatkan bola kemudian di press 1-2 pemain, ini pemain masih agak bingung, dan ini cuman masalah adaptasi aja ya sebenarnya, karena tim ini kan sempat terpecah, ini tinggal masalah adaptasi aja. Jadi gue harap di pertandingan berikutnya komunikasi ini udah tidak lagi menjadi masalah gitu. Dan gue nggak tahu ya kenapa Jens Reven tidak ada ya, Caviator juga nggak ada, Vigo Dennis nggak ada. Caviator kayaknya udah kena umur ya, gue nggak tahu deh umurnya Caviator berapa. Vigo Dennis juga itu masalah umur atau gimana ya, gue nggak tahu ya. Kemudian Jens Reven masih muda, Arkan Kakak juga masih muda. Jadi tim ini masih sangat bisa berkembang. Untuk gue pertandingan tadi so far so good lah. Untuk kualitas timnas yang lagi sekarang bisa dibilang kualitas timnas ini belum 100% ya. Belum 100% ini so far so good lah. Dan yang gue salut itu Pak Coach Indra Safri berani memainkan sesuatu yang berbeda di sini. Ya tahu mungkin ini hanya uji coba, sehingga dia mencoba menerapkan beberapa game plan baru yang tidak biasa dia lakukan. Dan kalau melihat cara mainnya agak, meskipun dia main 4 back ya. Dia main 4 back tapi cara mainnya sebenarnya agak mirip dengan plannya Sintayong ya, agak sedikit mirip gitu. Karena mengandalkan bola-bola di belakang garis pertahanan, dan itu kan biasanya dilakukan sama strike ya, dimana strike kan sangat pintar mencari ruang. Dan di timnas U20 nggak ada pemain yang kayak strike ya, nggak ada pemainnya, ada Ragil, ada segala macamnya, tapi mereka tidak klinis. Sebenarnya strike pun tidak klinis, tapi pemain-pemain lainnya itu cair gitu, pemain-pemainnya itu cair. Jadi gue harap kecairan ini bisa ada di tim U20 juga, supaya plan baru ini bisa berjalan dan pemain ini bisa lebih beradaptasi dengan pola-polanya Indra Safri gitu. Nanti akan ada asisten pelatih baru ya dari Belanda, asisten pelatih timnas, yang dia juga akan memegang U23, dan dia juga akan menjadi mentor U20 dan U17 supaya menyamakan persepsi. Jadi sebelum nanti ke U20 pelatih ini sudah ada. Kayaknya pelatih ini akan terjun juga ke U20 ya, si pelatih baru ini. Jadi gue harapkan ada adaptasi yang cepat juga dari pemain dengan kehadiran mentor baru ini, bisa dibilang mentor baru ini. Oke. Good luck untuk pertandingan berikutnya untuk timnas U20, dan semoga banyak pembelajaran yang didapatkan dari 3 pertandingan uji coba ini. Banyak pembelajaran dan adaptasinya bisa berjalan dengan lancar supaya kita bisa perform di Piala Asia. Karena kita tahu, I'm so sorry ya, gue bukan mendiskreditkan Pak Indra Safri, tapi Pak Indra Safri ini tidak pernah perform di level Asia. Jadi gue sangat berharap ya, untuk pertama kalinya Pak Indra Safri bisa perform di level Asia. Oke, gitu aja. Baik.